Ini deh, coba Anda jelaskan dulu tentang hal ini. Yang mana? Saya balikin dulu kamera saya. Ini deh. Baik, silakan dibacakan. 1 Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu, ternyata kami berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, pertanyaan saya di poin padahal Ia tidak membangkitkannya ini artinya apa? Apakah benar Rasul Paulus itu pendusta? Ini bukan cuma tuduhan dari segelintir orang. Banyak teman-teman muslim membaca 1 Korintus 15 ayat 15, dan langsung menyimpulkan, lihat. Paulus sendiri mengaku berdusta tentang Allah. Tapi, apa benar seperti itu maksud Paulus? Atau, ada konteks penting yang sengaja diabaikan? Kali ini, kita akan membongkar konteks ayat ini. Bukan hanya untuk membela Paulus, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran firman Tuhan tidak bisa dipelintir semudah itu. Jangan buru-buru menilai. Tonton sampai akhir, dan kamu akan lihat bahwa apa yang dikira sebagai pengakuan dosa, justru adalah bagian dari argumen yang sangat kuat tentang kebangkitan Kristus. Mari kita lanjutkan dulu diskusi ini. Ya, gimana Reza? Kenapa kamu masih belum bertaubat juga, Reza? Bertobatlah kamu daripada mempertuhankan manusia Muhammad, Reza. Aduh, Dis. Kenapa kamu tidak mau nanya, bertobat dari mempertuhankan manusia Muhammad? Boleh saya pakai kacamata, Dis? Boleh, kenapa tidak boleh? Oh, asik. Kita ikutin. Gimana, Dis? Iya, kenapa kamu belum bertaubat juga daripada menuhankan anaknya Aminah? Sejak kapan saya menuhankan anaknya Aminah, Dis? Kan kita sudah bahas itu, udah jauh-jauh hari kita bahas itu. Ngapain dibahas lagi? Bukankah kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robmu? Nah kan, mulai bohong kan? Enggak, bukan. Saya enggak bohong, Dis. Oke, saya konfirmasi dulu. Sebentar, Ajam, saya konfirmasi. Kamu akui tidak bahwa Muhammad itu Robmu? Parah ini orang nih. Kita kan sudah diskusi tentang hal itu, Dis. Kenapa kau nanya tentang itu terus? Apa enggak ada pembahasan lain? Bertaubat daripada menjadikan Muhammad sebagai Robmu? Apa enggak ada pembahasan lain selain itu, Dis? Anda mau bahas apa? Apa enggak ada pembahasan? Anda mau bahas apa? Oke, saya boleh bertanya enggak? Ya, apa mau Anda tanya? Jangan takut kalau saya tanya. Oke. Dis, buka dulu di Bible Dis 1 Korintus 15 nomor 15. Dis, silakan ini baca. Tentang kebangkitan Yesus. Silakan dibaca. Oke, saya bacakan ya. Ternyata kami telah berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan Yesus telah dibangkitkan, padahal Ia tidak membangkitkannya. Anda bantah apa itu? Andai kata selanjutnya itu berapa kata lagi ke belakang itu? Coba Anda tafsirkan dulu seperti apa itu? Kok malah ketawa? Sebentar. Karena kamu pakai soundcard. Kemarin saya sudah ngetes soundcard. Kamu mau besar-besaran suara dengan saya sebentar. Oh, sorry. Gini. Gini aja. Oke, saya kecilin dah. Apa? Kamu mau besar-besaran suara dengan saya? Baik, saya ikuti. Aduh. Iya. Jangan lari ya, Dis ya. Kita mau lihat ini, katanya Edi sampai di mana kita bahas dalil ini. Saya bukakan dalilnya juga nih, saya punya komputer. Umat Edis, jangan kejang-kejang dulu lah, santai. Umatnya Edis, santai dulu lah. Oke.
Sampai di mana dia mau bertahan dengan saya? Saya tunjukkan juga dalilnya ya, Dis. Ada. Kita bukakan dalilnya. Ya, suara saya sudah kedengeran? Siap, Dis, mantap. Baik. Apa yang mau kamu bahas? Ini, Dis. Coba Anda jelaskan dulu tentang hal ini. Yang mana? Saya balikin dulu kamera saya. Ini, Dis. Baik, silakan dibacakan. 1 Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu, ternyata kami berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, pertanyaan saya, Dis, di poin padahal Ia tidak membangkitkannya ini artinya apa? Ceder lo. Baik. Itu sebenarnya ayat itu sudah begitu jelas. Itu berbicara bagaimana kalau seandainya Yesus itu sungguh-sungguh tidak dibangkitkan. Maka kesimpulannya mereka sedang membicarakan kebohongan. Tetapi ternyata Yesus dibangkitkan. Makanya baca sepenuhnya. Saya baca. Korintus berapa? 1 Korintus berapa? Sudah. Geser lagi. 1 1 Korintus itu. Di sini dengar dulu, Dis. 1 Korintus. Baik, 1 Korintus ya, pasal yang ke-15. Nih. Memang mereka ini teman-teman. Ayat yang sudah begitu jelas tidak bisa dipahami oleh mereka. Apanya yang jelas? Pantas saja mereka jadi orang Islam. Oke, Dis. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-12 ya. Setuju? Baik, saya bacakan dari ayat yang ke-12. Oke. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi, di sini saya baca saja yang terjemahan sederhana ya, terjemahan sederhana. Itu yang terjemahan baru. Kita pakai terjemahan sederhana. Saya suka baca yang PSI, terjemahan sederhana Indonesia. Berarti TB ini nggak laku lagi, Dis. Oke, baik, kita pakai TB. Kita pakai terjemahan baru, nggak apa-apa. Saya turuti kemauan Anda. Kita mulai dari pasal yang 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ini kan berbicara tentang andai kata. Gimana Anda ini? Masa memahami seperti itu saja Anda nggak paham? Enggak. Yang saya pertanyakan di sini, poinnya sini. Dis. Apa poinnya Anda? Yang saya pertanyakan poinnya di sini. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Artinya sini perkataan siapa sini? Perkataan ini kan perkataan Paulus ini. Perkataan itu coba kamu baca perkataan ayat Paulus sebelumnya. Kan? Itu berbicara mengenai orang-orang yang tidak percaya bahwa yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau
Oke. Kalau pernyataan mereka itu benar bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus yang dibangkitkan itu adalah kabar bohong. Paham gak sih? Coba baca ayat 12. Berarti yang bohong di sini siapa? Baca. Enggak. Baca ayat 12-nya. Silakan baca ayat 12-nya. Baca ayat 12-nya. Oke. Kita baca 12-nya ya. Makanya teman-teman, orang Islam kayak begini. Makanya jadi orang Islam mereka ya gara-gara ini. Astaga, kok langsung kayak gitu? Gimana? Itu Astaga, ayat sudah begitu jelas. Silakan. Enggak jelas. Suara saya saya ketimpa nggak teman-teman? Ataukah suara saya besar juga? Coba di kolom komentar, apakah suara saya ketimpa? Karena mereka kita baca dari sini ya. Besar-besaran suara, kita ikut-ikutan besar-besaran suara. Apakah ketimpa teman-teman? Kita baca dari sini ya. Dis, kita baca dari sini. Boleh? Oke. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan ya di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kemudian 13-nya. Sebentar dulu, stop, jangan langsung karena gini Dius. Tenang dulu, tenang biar kamu kasih paham. Jadi bagaimana kameramu jangan kau matikan. Udah malu kamu sekarang? Enggak. Coba nih saya balikin kamera. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sedangkan yang diberitakan itu adalah Yesus yang bangkit, tetapi di detik yang sama mereka bilang gak ada kebangkitan. Maka kesimpulannya yang diberitakan oleh Paulus itu menjadi bohong kalau mereka katakan tidak ada kebangkitan orang mati. Saya kasih contoh begini. Di dalam Al-Quran diberitakan gak tentang tenang. Reza. Tunggu dulu. Kita belum kelar ini, kita belum kelar di ayat 15 biar saya ini. selesaikan nanti gantian, boleh? Boleh? Gimana mau selesai ini aja Sebentar, belum selesai. apakah saya boleh Gimana bicara? Al-Quran? Tenang, Oke, apakah silakan. saya boleh bicara? Ya. Baik. Di dalam Al-Quran diberitakan nggak tentang hari kebangkitan? Iya. Oke, kalau ada Muslim yang berkata tidak ada kebangkitan orang mati, seandainya ada Muslim begitu, berarti yang dikabarkan oleh Al-Quran menjadi bohong, betul nggak? Oh enggak. Kalau Al-Quran bilang beriman kepada hari kebangkitan, sementara umat Muslim mengatakan tidak ada hari kebangkitan, berarti pemberitaan umat Al-Quran Muslim itu yang menjadi mana? bohong. Itu yang dimaksudkan dalam ayat itu. Umat Muslim yang mana dulu? Siapa yang mengatakan Kalau itu? sudah saya bilang seandainya ini botol banget. Seandainya ada umat Muslim yang berkata tidak ada hari kebangkitan, maka dia sedang mengatakan bahwa pemberitaan dalam Al-Quran itu menjadi pemberitaan bohong, betul? Ya, Karena itu Quran kata mengatakan seandainya. ada hari kebangkitan, betul? Itu kata seandainya. Iya, di Sekarang- sini juga seperti sekarang itu. Saya gini, bacakan. Enggak. Sekarang di sini. Bila mana kami Edis, memberitakan bahwa Edis. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang Edis, mati, bentar bagaimana dulu. mungkin di antara kamu yang ada yang mengatakan bahwa tidak ada tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada, ini kan berbicara seandainya. Kalau tidak ada, seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Makanya kata Paulus, kalau iman Anda itu benar tidak ada kebangkitan orang mati, maka pemberitaan kami tentang Yesus yang dibangkitkan itu bohong, pemberitaan bohong. Ini gimana Anda ini pantas Anda jadi orang Islam? Yang mana dulu? Di sini kan poinnya. Oke, saya ikutin itu. Lebih daripada itu kan kami ternyata berdosa terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kata padahal ini artinya apa? Sesuai dengan iman mereka yang mengatakan bahwa tidak ada hari kebangkitan. Astaga. Ini kan yang nulis Paulus, Edis. Iya enggak? Jangan ketawa. Coba belajar bahasa Indonesia, Kodis.
Kata padahal ia tidak membangkitkannya itu artinya apa? Padahal dia tidak membangkitkannya itu berkaitan dengan statement mereka bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Aduh. Ini bagaimana kan Anda memahami hal yang sederhana saja tidak sanggup? Bukan. Yang nyata. Ini kan perkataan Paulus. Apakah dia nisbatkan kepada orang-orang? Makanya dibaca ayat sebelumnya. Paulus itu tidak lagi nulis ayat itu doang. Ada ayat sebelumnya. Saya bacakan. Suratnya itu panjang. Bukan cuma itu doang. Memangnya Quran. Lepas-lepas. Aduh. Saya bacakan. Karena kamu tidak mampu. Makanya saya bilang. Ada terjemahan. Bukan tidak mampu. Tenang. Kita pandangkan terjemahan. Sederhana nih. Terjemahan sederhana bahasa Indonesia. TSI. Kami pernah seminar ini masalah terjemahan TSI ini. Nih, perhatikan ya. Ya. Saya bacakan. Nah, kalau kami para rasul selalu memberitakan bahwa Kristus sudah dibangkitkan kembali dari kematian, kenapa ada sebagian dari kalian yang mengatakan bahwa kita pengikut Kristus tidak akan dibangkitkan atau tidak akan dihidupkan dari kematian? Seandainya tidak ada kebangkitan sesudah kita mati, berarti Kristus juga tidak pernah bangkit dari kematian. Ini kan kata permisalan. Ya. Terus? Kemudian saya lanjutkan lagi. Dan seandainya Kristus tidak pernah bangkit kembali, maka sia-sialah berita yang kami sampaikan dan percuma saja kalian percaya. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah. Sebab selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali. Andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. Itu poinnya. Berarti konteksnya ini yang berbohong siapa? Pemahaman mereka yang mengatakan bahwa orang Kristen itu nanti tidak dibangkitkan. Gak ada hari kebangkitan itu, gak ada. Orang mati ya udah mati aja. Gak ada hari kebangkitan. Asumsi lagi kau Asumsi lagi orang botolnya setengah mati. Gini Muhammad Reza, saran saya sama kamu begini. Yang membuat kamu terselubung, tidak berpikir waras. Makanya tadi saya bilang dari awal, kenapa kamu tidak sembuh dari mempertuhankan Muhammad? Itu yang saya bilang. Penyakitmu di situ. Kalau penyakitmu sudah hilang, maka kamu kembali menjadi manusia yang waras. Ini baru satu dalil ini, Dis. Mau lanjut lagi dalil? Anda mau lompat-lompat kemana lagi? Karena ini kan Anda gak terima. Fokus saja satu pokok bahasan. Sekarang kita berbicara mengenai hari kebangkitan. Sekarang saya tanya. Apakah dalam agama Islam ada hari kebangkitan? Ada. Oke. Sekarang saya tanya, di dalam agama Islam mana nabi yang bangkit? Atau apakah kebangkitan dalam agama Islam itu merupakan dongeng-dongeng atau hanya keyakinan saja? Atau kenyataan? Coba. Di agama kami menyatakan bahwasanya ada hari kebangkitan. Kapan itu terjadi? Ketika hari kiamat sudah terjadi. Siapa yang bangkit dari antara orang mati dalam agama Islam? Nabi Muhammad dulu yang bangkit. Sekarang Muhammad sudah bangkit? Belum, karena belum terjadi kiamat. Masih di kuburan kok. Artinya segala klaim-klaim Muhammad tentang adanya hal-hal yang supranatural, kebangkitan orang mati, pertanyaan alam kubur dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita percaya, melainkan adalah halusinasinya Muhammad. Sekarang, di mana halusinasinya? Di mana halusinasi apa? Saya boleh nggak nanya balik? Belum kelar. Saya boleh nggak nanya balik seputar berdiskusi dengan saya kan Anda sering mau nanya terus. Anda tadi sudah tanya sama saya seputar. Yo itu baru satu pertanyaan. Kita fokus aja, kita selesaikan dulu di sini. Kenapa Anda ketakutan begitu? Takut kan tanya, takut kan? Saya sudah jawab pertanyaanmu seputar kebangkitan. Sekarang saya tanya,
Ini belum Masalah clear kebangkitan soalnya. dalam agama Islam. Gini, kalau kebangkitan dalam agama Kristen itu bukan isapan jempol, tetapi sudah terjadi. Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Yesus kami. Yesus bangkit. Artinya apa? Pernyataan-pernyataan Yesus tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya hidup yang kekal, tentang adanya Tuhan, tentang adanya hal-hal yang kosmik yang tidak kasat mata, bisa kami percaya. Bukan pernyataan orang gila yang mabuk kecubung. Karena Yesus sendiri sudah bangkit mengalahkan maut itu. Jadi kebangkitan itu nyata dan real di dalam agama Kristen. Bukan omong kosong. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Muhammad pernah bangkit dari antara orang mati? Gak pernah. Gak pernah. Apakah Muhammad pernah masuk kubur lalu keluar lagi? Gak pernah. Oke, dari mana? Apa yang Anda gini. Sebentar. Dis, Berarti kita harus apa yang Anda masalahkan dari Nabi kami? Gini dulu. Gimana? Saya mau menjelaskan. Jangan panik, tenang. Enggak, saya enggak panik. Saya mau menjelaskan. Bicara kenapa ada berbicara? Kalau saya udah paham narasi Anda. Saya sudah paham narasi Anda. Tenang, saya mau bicara. Saya sudah paham narasi Anda. Muhammad Reza, dengar. Benar nggak ada pertanyaan alam kubur? Man rabbuka, sesuai siapa dalil. Tuhanmu? Siapa yang pernah ke kuburan? Apa maksudnya? Kamu bilang tadi Muhammad Ya, tidak orang-orang- pernah ke kuburan. Orang yang Dari mati. mana dia tahu bahwa nanti dalam kubur ditanya siapa Tuhanmu? Pertanyaan kunci jawaban kubur Atas ada bukunya. atas pemberitahuan Mana oleh Tuhan ayatnya? Yang Maha Kuasa. Mana ayatnya dalam Quran? Muhammad nanti dalam kubur Anda ditanya ini mana? Itu dalam hadis, Edis. Itu dalam hadis. Makanya saya bilang Itu di dalam dalam hadis. agama Islam kebangkitan orang mati, pertanyaan alam kubur itu bersumber Oke. dari halusinasinya Muhammad. Makanya saya bilang percaya sama Muhammad, kamu sama saja percaya sama orang yang berhalusinasi tinggi. Sekarang saya tanya, Loh, kok nanya, dalam kok nanya mulu, Dis? melanjutkan ini. Bagaimana Kok kamu nanya bisa mulu sih? betul-betul yakin bahwa ada kebangkitan dalam agama Islam? Iya, itu kan Sementara sesuai nggak pernah hadis. ada orang yang bangkit dalam agama Islam. Dari mana kamu tahu itu? Kan sudah saya jelaskan tadi, Dis. Kapan itu manusia dibangkitkan? Ketika hari kiamat terjadi. Bagaimana kamu bisa percaya Nah. itu? Yang ngomong sekarang ada di kuburan. Kamu Terus? paham nggak dengan iman Kristen? Kalau yang ada, Makanya saya bilang dengar paham pernyataan sekali. saya. Paham Dengar sekali, pernyataan paham saya. sekali saya Dengar pernyataan paham saya. sekali dengan iman Anda. Selama saya belajar agama, tidak ada Ya. yang seperti Yesus. Tidak Agama ada yang apa dulu, bangkit Dis? mengalahkan kematian. Tahu nggak kamu permasalahan umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang? Masalah yang Apa? dihadapi umat manusia ini adalah kematian. Makanya manusia itu terus-menerus mencari daya upaya untuk lolos dari kematian itu. Dan tidak ada yang sanggup. Dokter, ilmu pengetahuan, sains, obat-obatan. Semua Oke, dilakukan tenang dulu. Untuk mengatasi kematian itu. Tetapi manusia tidak bisa Gantian melepaskan lah. diri dari kematian. Nah, di dalam Gantian agama lah Kristen bicara. ada satu tokoh yaitu Yesus yang mengalahkan kematian itu dengan bangkit. Makanya saya percaya tentang adanya Tuhan, saya percaya tentang adanya hal-hal kosmik, supranatural karena Yesus bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, semua kitab suci harus dibuang ke tong sampah dan dibakar. Kenapa? Karena semuanya berisi omong kosong. Surga omong kosong, neraka omong kosong, kebangkitan orang mati itu menjadi omong kosong semua. Sekarang saya tanya sama kamu, dari mana kamu bisa percaya? Kok nanya mulu? Lu gimana kamu itu? Kok nanya mulu? Kalau Enggak, tidak kok ada lu nanya mulu? kebangkitan Yesus, Kan saya sudah artinya sejalan. semua Gini deh, cerita-cerita saya sudah surga, menjelaskan neraka, tentang hal kebangkitan. pertanyaan alam kubur. Saya sudah kebangkitan menjelaskan orang mati. tentang hal Itu kebangkitan, semua cuma Dis. halusinasi, gimana sih?
Saya sudah menjelaskan tentang hal itu. Anda percaya atau tidak, ya itu hak Anda. Berarti itu namanya iman. Loh, bukan iman. Jadi sekarang gini, Kalau kita bukan mau iman, siapa cari yang tahu. bangkit dari antara orang mati? Kalau gini. Berarti gini, Des. Itu namanya selain iman, Yesus, Reza. Iman kamu iman buta. Des, dengar dulu. Berarti selain daripada Yesus yang pernah bangkit dari kematiannya, misal mati suri, apakah dia itu jadi Tuhan atau gimana? Siapa yang mati suri lalu hidup selama-lamanya? Oh, ada. Siapa? Sebutin siapa namanya? Bukan hidup selama-lamanya. Ya mati lagi sama aja. Tetapi dia mati enggak? Tetapi dia mati enggak? Lagi ada. Tetapi dia mati enggak? Des, tetapi dia mati enggak? Dia mati enggak? Iya, tetapi dia mati lagi. Mana nih? Sama enggak sama Yesus? Beda. Dia mati terus bangkit lagi. Sama enggak itu? Tidak mati lagi. Itu persoalan kan Dan mati terus bangkit mati lagi. Yesus naik surga. Gimana sih? Kan persoalannya kan. Bangkit mengalahkan maut. Enggak gini, Des. Itu menjadi Gini, Des, dasar iman percaya kami bahwasanya kebangkitan itu ada, kebangkitan itu real, bahwa kehidupan setelah kematian itu sungguh-sungguh nyata. Sedangkan dalam agama Islam, kehidupan setelah kematian itu hanya omon-omon. Semuanya itu tidak pernah kenyataan yang dikatakan dalam agama Islam itu, kecuali iman belaka. Oh gitu ya. Loh iya. Sekarang saya tanya sama itu, kamu. Coba buktikan Sekarang yang di mana omon-omon itu di dalam Al-Quran. Muhammad sendiri dia tidak mengalami yang namanya kebangkitan. Dia tidak mengalami. Emang dia yang manusia. namanya dunia Dia manusia. Aduh. Makanya saya bilang Muhammad itu tidak jauh beda dengan Lia Aminuddin, Ahmad Musedek, ya kan, ajaran-ajaran yang lain. Allahu Akbar. Edis. Mana Anda itu? Coba sekarang saya tanya, betulkah dalam agama Islam bahwa kebangkitan orang mati itu hanyalah iman? Iman sesuai dengan dalil. Oke. Saya tanya Anda, di dalil yang bangkit dari antara orang mati? Dalam ini pertanyaanmu, siapa? ini pertanyaanmu nih gimana? Yang logis dong. Pertanyaanmu yang logis. Justru pertanyaan jelaskan saya logis. Sesuai dengan. Kamu dengarkan statement saya. Apa yang logis? Banyak yang bangkit setelah mati, Dis. Dengar yang bangkit setelah mati banyak. Zombie, vampir, pocong. Apakah zombie? Kau ibaratkan Yesus? Kau ibaratkan Yesus dengan vampir dengan zombie gitu? Tenang. Zombie, vampir, pocong itu cuman ada di TV, tidak ada dalam dunia nyata. Ada. Baik. Sebutkan siapa namanya? Namanya? Siapa vampir itu siapa? Kau ke hutan aja, kau ke hutan, kemah di hutan, di situ kau dapat. Inilah saya bilang ngomong sama orang Islam teman. Lo. Lalu bohong, bohong pula. Berarti Anda gak percaya pocong berarti. Betul-betul real, memang betul-betul nyata. Siapa namanya? Namanya siapa? Banyak setan. Jangan banyak, satu aja. Siapa namanya? Gak tahu namanya siapa. Gak ada namanya. Gak tahu saya. Bohong. Ini Reza, saya kasih tahu. Reza, kirim. Perhatikan ya. Banyak orang ateis. Sekarang ini banyak orang ateis. Ya. Ketika mereka belajar agama Islam, mereka jadi ateis. Kenapa? Karena pertanyaan alam kubur. Nanti ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Makin ditelusuri, makin didalami, orang udah gak percaya lagi. Kalau orang otaknya waras, dia gak percaya dengan itu. Itu cuma cerita yang dipercaya sama anak-anak yang masih ngempeng, tahu? Itu masih ngempengnya itu percaya sama itu. Berarti enggak. Saya mau clearkan ini. Saya mau clearkan statement Anda. Boleh enggak? Saya tanya sama kamu. Kamu percaya dengan pertanyaan alam kubur enggak? Percaya. Sekarang saya tanya kamu, apa dasarnya kamu percaya itu? Karena itu ada di dalil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengeluarkan.
Muhammad pernah masuk kubur? Tuh, sekarang dia di mana? Muhammad kalau masuk kubur dia nggak keluar lagi. Kecuali dia udah sempat ditanam, terus dia keluar lagi, baru saya percaya dengan omongan dia. Oke, Dis. Dis, menurut Anda, ditanyain apa? Dis, menurut Anda, ada Dis, menurut Anda, Dis, menurut Anda, saya yang sehat, menurut Karisteng, Dis. Sementara Iya. Muhammad tidak pernah masuk kubur lalu keluar Jangan lagi. kejang-kejang dulu, Dis. Jangan kejang-kejang dulu, Dis. Makanya cerita pertanyaan-pertanyaan alam kubur itu cuman dipercaya sama orang yang masih ngempeng. Gimana Anda itu? Yeah. Makanya berarti, saya bilang, udah. kebangkitan orang mati, hal-hal kosmik, surga, neraka, kehidupan setelah kematian dalam agama Islam tidak lebih daripada iman belaka yang tidak terbukti. Tidak lebih daripada sebuah keyakinan. Tapi dalam agama Kristen, kebangkitan setelah kematian itu betul-betul ada. Betul-betul ada. Siapa tokohnya? Yaitu Yesus. Makanya seandainya Yesus tidak bangkit. Ini ayat yang kamu tanyakan tadi. Nih, seandainya Yesus tidak bangkit dan tidak ada hari kebangkitan. Gak usah kita ngomongin agama, ayo kita party. Ngapain? Kalau kebangkitan tidak ada, ini kata Paulus, maka orang Kristen ini adalah orang yang paling sangat malang di muka bumi ini. Kalau kebangkitan itu tidak ada. Tetapi kebangkitan dalam agama Kristen itu bukan hanya sekedar iman, tetapi sudah terjadi. Makanya inti jantung daripada kekristenan itu adalah bangkitnya Yesus. Kalau Yesus nggak bangkit, semua kitab-kitab saya buang ke tong sampah. Gimana Anda ini? Emang cocok kitabmu dibuang ke tong sampah karena nggak nyambung. Kamu itu cuman percaya sama klaim-klaim, sama enggak, gini Des. Orang yang nggak pernah ke situ. Saya banyak dalil di Bible Anda, itu baru satu. Saya banyak dalil di Bible Anda ini, saya simpan nih. Besok saya simpan. Belajar lagi. Kalau sudah belajar enggak. lagi. Belum selesai, Des. Udah. Des, belum selesai. Des, belum selesai. Belajar lagi. Takut nih. Takut dari mana? Tahu nggak teman-teman? Ada lagunya Dewa 19. Bukan Dewa 19 ya, Dewa. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau? Itu kalau kalian dalami, itu dalam, itu bukan sembarangan itu. Coba dari mana kamu percaya bahwa surga itu ada? Ada kebangkitan setelah kematian. Dari mana kamu percaya itu? Makanya kalau seandainya Yesus tidak bangkit, nggak ada kebangkitan Yesus. Saya percaya manusia itu kayak nyamuk, tahu nyamuk ngeng. Mati, udah kayak begitu. Manusia mati, udah mati, hilang, nggak ada. Nggak ada Tuhan tuh, nggak ada Sang Pencipta, nggak ada. Itu nggak ada semua, menjadi omong kosong semua. Jadi ateis saja lebih bagus itu. Kalau tidak ada kebangkitan. Makanya di dalam agama kamu, kebangkitan itu bukan sesuatu yang nyata. Jadi cerita-cerita pertanyaan alam kubur, apa, itu gimana kamu bisa percaya itu? Oh gimana, ada saja deh. Oke, kita kasih naik selanjutnya ada pejuang. Silakan. Ya, silakan pejuang. Nyalakan kamera Anda. Halo Bang Edis. Ya, Muslim Bang ya. Ya Bang. Bang, jangan separuh gitu Bang wajahnya Bang. Naiklah ke atas sedikit Bang. Nah, kelihatan lah Bang badannya sedikit Bang, gini loh Bang. Nah, gitu kan keren Bang. Ya silakan Bang, apa mau Anda sampaikan? Silakan. Abang aja dulu, aku dengar dulu. Loh, Anda naik ke sini mau ngapa? Oke, baik.
ini kita tadi bertanya seputar pertanyaan alam kubur. Anda percaya dengan pertanyaan-pertanyaan alam kubur? Siapa Tuhanmu, man robuka, man nabiuka? Percaya. Pertanyaan alam kubur. Dan kunci jawabannya? Percaya. Percaya. Sekarang saya tanya, apa dasar Anda mempercayai itu? Sementara yang ngomong itu nggak pernah ke kuburan. Nggak pernah masuk kubur, terus nggak pernah dia ngalamin. Nabi Muhammad kan udah masuk kubur bang. Orang Nabi Muhammad yang mengatakan dari hadis. Ya, dia ngatakan itu kan waktu dia belum masuk kubur. Setelah dia masuk kubur nggak pulang-pulang lagi. Gimana sih? Bang, waktu dia menyatakan yang demikian itu, apakah dia sudah pernah masuk kubur kemudian ditanyai hal seperti itu? Coba ulang bang, kurang dengar. Inilah makanya kamu jadi orang Islam, Bang. Saya ulangi satu kali lagi. Muhammad berkata bahwa nanti di alam kubur orang diberi pertanyaan-pertanyaan. Sudah ada bukunya nih, sebentar. Memang kalau ngomong sama orang Islam ini teman-teman kita harus berhalusinasi tinggi sekali. Sebentar ya. Buku pertanyaan. Bentar. Alam kubur. Wah, ada buku bocorannya. Bentar. Makanya orang Islam ini teman-teman fantasinya sangat tinggi. Orang yang paling tinggi sekali fantasinya tidak lebih adalah orang-orang yang menyatakan dirinya saya adalah orang Islam. Bang, kelihatan bang? Udah dijual bang bukunya bang? Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Oke, sekarang saya tanya bang. Ini orang yang bikin bocoran pertanyaan-pertanyaan alam kubur ini, waktu dia bikin ini, apakah dia sudah pernah masuk kubur dan ditanyakan pertanyaan alam kubur? Belum, Hah? bang. Belum. Lalu bagaimana akal dan nalar Anda mempercayai itu sementara dia tidak pernah masuk kubur dan ditanya ini? Dalam Al-Quran ada bang, dalam hadis ada. Gimana ya bang? Bang, Yakin tahu Lia Eden? Gak kenal saya itu bang. Lia Eden itu adalah seseorang yang mengaku menerima seperti itu. Dapat wahyu. Gak mau tahu bang, yang waras-waras aja lah dia bang. Kenapa Lia Eden kamu katakan tidak waras sedangkan Muhammad kamu katakan waras? Itu namanya kamu berstandar ganda. Dengar omongan saya. Ini pernyataan saya mungkin akan menyakitkan, tapi ini harus saya katakan. Dengar. Bang, tenang. Mana mungkin saya bisa apa? Baik. Orang abang nyocot aja. Pernyataan saya ini sebelumnya saya ucapkan mohon maaf. Ini bukan berarti saya tidak menghormati nama Tuhan kita Yesus. Begini bang. Seandainya Yesus tidak bangkit, saya akan menyimpulkan dia sebagai orang yang tidak waras. Yesus memang gak waras. Pernyataan bang. saya memang agak sedikit keras, tapi saya harus mengatakan demikian. Kalau Anda mau berstandar yang sama dengan saya, Anda harus menyatakan Muhammad itu tidak waras juga. Karena dia menyatakan hal-hal yang dia tidak bisa buktikan. Tetapi karena Yesus bangkit, maka saya memegang perkataan dia. Tentang apa yang dia katakan tentang hari kebangkitan. Tentang apa yang dikatakan tentang hidup yang kekal. Tentang apa yang dikatakan tentang surga. Tentang apa yang dikatakan tentang hal-hal yang kosmik. Saya percaya omongan Yesus karena dia bangkit. Bagaimana kalau seandainya Yesus tidak bangkit? Bagaimana saya bisa pegang omongan dia? Gimana Anda ini? Aduh. Makanya Anda sebagai muslim, Anda itu tidak lebih daripada beriman. Sama seperti jamaah Lia Eden yang beriman bahwa Lia Eden dapat wahyu. Kalau cuma wahyu-wahyu aja semua bisa bang ngomong. Lari-lari. Saya dapat wahyu, saya dapat ini wangsit. Pertanyaan taman lari-lari. Kok lari-lari? Ini kita bahas Aja, Bang. mengenai Udah, Bang. kehidupan Saya mau setelah langsung intinya kematian, aja, Bang. pertanyaan alam kubur. Sekarang saya tanya, Saya mau langsung intinya apakah aja. Muhammad pernah masuk dalam kubur? Tidak. Tidak. Udah Lalu pernah. dari mana Anda bisa meyakini itu? Ini dalil ada bang. Memang betul Nabi Muhammad dalam kubur. Dalil ada.
Udah bang, tidur di bawah dulu, tidur di bawah. Bukan bang, bentar, bang. Udah, tidur di bawah dulu, tidur di bawah. Ya sudah, kalau begitu, saya juga bisa bilang, kata Lia Eden, ya, dia jelmaan Rino Kidul. Mau saya putarkan kamu. Aduh. Pernyataan Lia Eden bahwa dia jelmaan Rino Kidul. Kata apa? Karena tertulis di dalam dalil kitabnya Lia Eden. Sebentar ya. Lia Aminuddin. Sebentar, Lia Eden. Jelmaan Roro Kidul. Anda tidak percaya Lia Eden jelmaan Roro Kidul. Perhatikan ya. Pernyataan Lia Eden. Baik. Sabda Lia Eden. Aduh, mana Sabda Lia Eden ya? Sebentar teman-teman. Sabda Lia Eden. Coba kalian perhatikan ini Sabda Lia Eden ya. Ya. Bagaimana kita? Seperti dikutip dari liputan. Mana sih? Istirahatlah. Ini mengingat. Waduh, mana sih pernyataan dia langsung ya? Saya adalah jelmaan Rocky. Dan saya adalah Jibri. Mana sih ya? Ada teman-teman, sebentar. Mana ya? Aku pandai membuat pesawat, nantikanlah pesawat istimewa untuk kita. Coba banyak ini ya pernyataan Lia Aminuddin. Mana ya video dia yang nah ini sumpah paduka ini kayaknya sebentar nih. Biar kalian dengar ini. Segala masalah berat yang harus diurusi dan mohon mampukan hamba selalu berikan keputusan yang seadil-adilnya atas semua keputusan yang harus hamba berikan atas nama dan atas nama kerajaan dan surga. Tuhan, hamba Oh enggak jelas ya, enggak jelas. Tapi ada, kalian lihat sendiri. Bahwa saya adalah jelmaan Jibri. Itu dalilnya pernyataan. Dalil kok pernyataan. Pernyataan itu enggak cukup. Pernyataan itu hanyalah sebuah pernyataan. Kalau dia tidak bisa membuktikannya berarti itu menjadi omong kosong. Itulah kenapa kamu, saya, dan orang-orang lain tidak pernah cerita tentang pertanyaan alam kubur. Karena nggak ngalamin. Gitu loh. Ketika saya dan Anda bercerita tentang kebangkitan orang mati, bercerita tentang surga, kita lagi mabuk kecubung karena kita nggak ngalamin. Tetapi yang bercerita tentang itu, yang mengatakan tentang adanya kebangkitan setelah kematian, itu tokoh Yesus yang dia sendiri bangkit. Gimana Anda ini? Muhammad bangkit. Oke, silakan kasih naik, ada Raffi. Ya, silakan Raffi, nyalakan kamera Anda. Sabar bang. Ya silakan. Reverb. Silakan. Boleh lanjut aja bang? Ya nyalakan kamera bang. Kamera nyalakan. Halo? Oh halo, dia halo. tidak bisa menyalakan kamera. Kalau mau naik ke sini, pastikan kalian menggunakan akun asli, nama asli.
Ya, kemudian akun kalian itu setidak-tidaknya followersnya ada 1000, begitu. Jangan akun-akun yang gak jelas, akun baru dibikin, terus mau naik ke sini, mau pansos, jangan begitu ya. Oke, kita kasih naik ada sabar. Siapa ini ya? Farizi. Coba kita kasih naik ada Farizi. Subscribernya cuma 16.000. Oh, Gigi Daytime. Halo? Oke lah dia ngomong gitu. Tapi 16.000 guys. 16.000 subscriber. 20.000 subscriber guys. Dia nggak tahu kalau suaranya kita denger. Medi Franstini. Halo Tini. Halo Tini. Tunggu sebentar. Halo Tini. Ya. Coba nyalain kamera dulu. Tini. Oke. Tunggu sebentar. Gimana kabarnya Tini? Gimana kabarnya Ades? Kabar baik. Gimana? Baik juga. Baik juga. Gimana? Ya. Kok masih belum bertobat juga dari mempertuhankan Muhammad? Nah, ini pertanyaannya tentang apa ya? Soalnya saya baru nonton. Sebentar, saya matikan dulu soundcard saya ya. Tadi karena saya pakai ini tuh. Oke. Jelas, Des? Ya, sudah. Silakan. Gimana? Ini temanya apa, Des? Soalnya saya baru nonton. Enggak kedengeran suaramu. Temanya apa? Soalnya saya baru nonton. Temanya udah panjang lebar dari tadi. Kamunya baru datang. Iya, makanya kan udah saya bilang saya baru nonton. Tono, Saya tahu tema. Tono, saya itu cuman menyampaikan satu pesan aja. Kenapa kalian itu kok masih nekat mengikuti Muhammad gitu loh? Karena dia memang nabi penutup, Bang. Nabi penutup? Zaman. Ya, Nabi penutup. Setelah Muhammad ada nabi lagi nggak? tidak ada. Setelah Muhammad akan datang Nabi Isa nggak? Dia tidak akan menjadi nabi. Kan ditanya dulu. Sebentar. Setelah Muhammad akan datang Isa untuk Isa. menjadi hakim yang adil, untuk Ya, mematahkan salib dan seterusnya, betul nggak? benar. Oke, berarti setelah Muhammad akan datang Nabi nggak? Tidak, karena yang akan turun Isa, bukan nabi lagi. Jadi Isa bukan Nabi? Isa pernah turun jadi nabi, tapi kedua kali bukan jadi nabi lagi. Berarti udah pensiun dia jadi Nabi? Bukan pensiun. Oh, gimana? Tapi Sebentar, tadinya dia jadi sudah Nabi. selesai. Sebentar, tadinya Ya, dia tapi Nabi. urusan sudah selesai. Tadinya Ya, dia tapi Nabi. urusannya sudah selesai. Ya, tapi urusannya Terus sudah ketika dia datang lagi nanti, setelah Muhammad meninggal, dia datang bukan sebagai Nabi. Iya. Berarti dia udah cuma pensiun. Sebentar, berarti dia udah jadi pensiun jadi Nabi. Ya, bisa dibilang gitu. Pensiun jadi Nabi. Bisa dibilang gitu. Berarti siapa yang mengutus dia? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengutus dia? Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia diutus sama Allah tapi bukan utusan Allah. Kan udah selesai urusannya, sudah selesai. Penyampaiannya Sebentar. sudah selesai, ngerti nggak? Kamu tadi Penyampaiannya menyatakan udah Muhammad selesai. itu adalah utusan terakhir, betul?
Betul. Setelah Muhammad tidak akan ada lagi yang diutus oleh Allah ke dunia, betul? Betul. Oke, Isa datang nanti ke dunia diutus oleh siapa? Dia hanya meluruskan, bukan Diutus oleh siapa dia? Dia hanya meluruskan. Enggak, pertanyaan saya dia diutus oleh siapa? Dia tidak diutus lagi, coba meluruskan. Berarti dia datang sebagai... Dia datang sebagai Terus hanya untuk meluruskan. siapa yang mengutus dia ke dunia? Allah. Berarti utusan Allah dia, betul? Makanya kan udah saya bilang, pertama-tama dia diutus. Makanya saya oleh bilang Allah teman-teman, untuk menyampaikan ngomong sama mereka ini teman-teman harus siap-siap bodrek. Kedua, kan Anda itu Tolong pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan biar kamu paham. Boleh. Muhammad kata kamu utusan terakhir. Nah, Setelah Muhammad tidak akan ada lagi utusan Allah, betul? betul. Oke. Sebentar. Sabar. Terus. Ada hujan nih. Sebentar. Gini. Muhammad utusan terakhir, setelah Muhammad tidak ada utusan lagi. Pertanyaan saya, apakah setelah Muhammad nanti akan datang Isa? Ya, Oke, Isa datang diutus oleh siapa? dia hanya meluruskan, bukan datang. Diutus nggak dia? Tidak diutus lagi. Cuma Berarti dia datang sendiri? Untuk meluruskan. Berarti dia datang sendiri? Iya kan dia kan turun ya. Datang sendiri? Iya. Bukan utusan dia? Kan udah saya bilang penyampaiannya sudah selesai. Berarti dia bukan utusan? Hanya untuk kan, aduh, di sini enggak. Gimana? Enggak dapat otak ya. Ini saya. Kalau begitu dasar dia datang itu apa? Atas kemauannya sendiri? Yang pertama diutus sebagai nabi. Enggak, bukan itu yang saya tanya, bukan itu saya tanya. Nah, kan, Isa itu statusnya bukan utusan Allah. kan udah saya bilang utusan Allah. Nah, utusan Firman Allah. Tuhan tentang Injil. Berarti siapa utusan terakhir kalau begitu? Nabi Muhammad SAW. Tapi Isa akan datang setelah Muhammad. Iya, dia hanya datang untuk meluruskan dan menentang semua yang diajarkan oleh Paulus gitu. Bukan masalah itunya yang saya tanya. Dia sebagai Nah, utusan kan? Saya jelaskan ini. Kan Dia sebagai utusan kan? Iya, dia Nah, datang kedua kali artinya untuk dia tidak mungkin menjadi utusan yang sebelum Muhammad. Karena dia datangnya sesudah Muhammad. Iya, karena apa? Dia hanya datang meluruskan, bukan datang lagi sebagai nabi dan akan menjadi makmum. Oke, berarti dia pensiun ya? Ya, bisa dibilang gitu. Karena Iya, Paulus berarti Isa menyampaikan. sudah pensiun jadi nabi, teman-teman. Nah, Lalu dia nanti- datang bukan sebagai utusan Allah. Iya, karena dia akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Iya, bukan utusan Allah berarti ya? Udah jadi utusan Allah. Nah, utusan Allah sekarang, tadi bukan. Sekarang utusan. Kan dia datang kedua kali untuk meluruskan, bukan menjadi nabi lagi. Ngerti? arti Iya, nabi dia nggak? utusan Allah Coba, bukan. Dan saya mau. Dia utusan Allah bukan. ngerti arti nabi nggak, Dis? Saya tanya. Udah lah, belajar lagi lah, belajar lagi sana. Takut ditanya. Takut Berani bertanya, stroke. Takut stroke saya ngadepin kamu, takut habis. Aduh, gimana mereka ini? Pola pikirnya itu loh, saya heran dengan mereka ini, dengan pola pikir mereka ini. Sungguh nekat yangnya. Oke. Kita kasih naik ada Azil. Iya Azil. Halo Azil. Silakan nyalakan kamera Anda. Azil? Apakah bisa bicara? Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke. Anda Muslim Bang Azil?
Sorry bang, saya penggemar abang, saya Kristen. Kristen, kupikir tadi sorry, Muslim bang. Mohon maaf, saya mengganggu ini kesempatan abang untuk ini untuk mengkabarkan yang kebenaran. Jadi saya ini pengen banget ini berfoto dengan abang. Itu aja sih. Silakan bang. Sorry bang, sorry. Ya nggak apa-apa bang. Saya ngefans dengan abang dengan Bang, jangan ngefans sama saya bang. Nanti abang kecewa kalau ngefans sama saya. Kita ngefans sama Tuhan Yesus aja bang. Oke? Kalian enggak kecewa dengan kekristenan kita bang. Tidak boleh ngefans sama saya bang. Ngefansnya sama Tuhan Yesus saja. Ya? Seperti itu. Oke? Oke. Sudah screenshotnya bang ya? Oke, sip. Oke, terima kasih saya temukan bang ya. Oke. God bless you too. Oke ya teman-teman ya, bagaimana teman-teman? Sudah jam 11 malam, gimana? Apakah kita masih melanjutkan lagi? Ya, jangan kita itu teman-teman terlalu berlebih-lebihan terhadap seseorang. Gak boleh ya, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ingin mensupport saya, teman-teman bisa dengan cara mengizinkan muslim-muslim untuk naik kemari, berikan mereka panggung ya. Seperti itu. Oke. Oke, kita kasih naik ada Ijat. Ijat ini setahu saya punya Upin Ipin. Ya Ijat, silakan nyalakan kamera Anda. Ijat. Bagaimana kabarnya Bang Edis? Kabar baik Ijat. Kenapa gelap-gelapan Ijat? Nanti jadi nabi loh. Ijat umur berapa? Apa temanya ini? Sebentar Ijat, Anda umur berapa? Umur 18. Di bawah dulu Ijat. Bisa nanti kena ban saya nanti. Tidak boleh teman-teman ya, tidak boleh. Tidak boleh di TikTok ini berbicara dengan anak di bawah umur. Nanti kita kena ban, bukan kita nanti. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Rose Brown. Sekali-kali kita kasih naik wanita. Iya, selamat malam Rose Brown. Jangan di jeda, jangan keluar dari aplikasi Rose Brown. Anda sudah naik kemari. Kenapa ini banyak orang naik sini tapi nggak tahu. Oke, baiklah teman-teman. Sehubungan dengan banyaknya orang-orang yang sudah mulai naik-naik tapi bingung mau ngomong apa, kita iklan kembali. Ya kan? Kita iklan kembali. Ya. Pemirsa Edis TV dimanapun pemirsa berada, terutama terkhusus kepada sobat-sobatku dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, saya Edis TV, teman-teman ya, di sini menginfokan kepada teman-teman bahwasanya saya di sini itu belum ada tempat untuk berapologet, teman-teman. Dalam pengertian jangka panjang ya. Karena tentu saja teman-teman, saya akan merasa tenang kalau ada tempat yang sudah betul-betul kita punyai atau kita miliki. Jadi kita tidak akan merasa was-was apa yang akan, karena tempat ini merupakan kebutuhan yang vital, karena tempat ini merupakan tempat yang sangat-sangat fundamental ya sifatnya, maka saya mengadakan ada yang namanya kolektif halnya mental untuk rumah pendirian rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support saya
yang tertulis di layar ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan itu sama. Ada juga Zelle-nya, bagi teman-teman yang ada di US juga bisa. Silakan teman-teman tangkap layar, screenshot. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupportnya di sana. Ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman akhir tahun ya teman-teman ya. Akhir tahun kita sudah ada lah rumah apologet ini. Walaupun ya prosesnya tentu tidak mudah teman-teman ya. Apalagi kan kita mengadakan itu bukan di Konoha. Kalau di Konoha mah saya rasa nggak perlu kita mengadakan gitu karena sudah ada tempatnya. Begitu teman-teman. Ya. Ayo silakan kita lanjutkan kembali. Ada Aba Asya. Ya, Aba Asya. Selamat malam, Aba Asya. Selamat malam. Ya, Aba Asya Muslim, Bang. Ya. Tunggu, yang Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Tunggu ya. Maaf ya. Saya bantu dari sini Bang untuk menyalakan kamera. Tuh sudah. Iya. Aduh. Lama. Ya malam. Iya Bang, kamera dinyalakan dulu Bang. Oke. Malam baik semua. Malam baik ya. Abang Muslim atau bagaimana Bang? Buat sahabat-sahabat Muslim yang di bawah. Oke. Abang Muslim? Iya Bang. Saya cuma mau bertanya Bang. Tuh udah ganteng Bang. Bang, Abang sudah ganteng. Sudah ganteng. Iya. Abang Muslim atau bagaimana? Ya Muslim. Muslim. Dari mana kami bisa tahu kalau Abang Muslim? Alhamdulillah saya Muslim. Oke, coba Bang. Mualaf. Oh mualaf. Oke mualaf. Istri saya mana? mualaf. Apa yang mau Abang sampaikan Bang? Silakan Bang. Nah, saya cuma mau nanya apakah Yesus itu kenal Kristen? Apakah Yesus itu kenal Kristen? Ya jelas lah Bang. Karena Kristen itu sendiri artinya pengikut daripada dia. Pengikut daripada Kristus. Lalu Yesus tahu itu Kristen? Ya jelas tahu lah Bang. Yesus mengenal lahir, bahwa aku, domba-dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Gitu. Kan Yesus, Kristen itu lahir sesudah Yesus wafat. Dan dia itu saya dapat memahami kenapa Anda jadi orang Islam Bang. Ya gini memang Islam. Baik gak apa-apa ya, kita harus bersabar. Gini Bang ya, gini Bang, kenapa Anda bisa mengatakan bahwa Kristen itu ada setelah Yesus sehingga otomatis Yesus tidak kenal Kristen? Yesus kan sudah wafat. Yesus wafat, Kristen muncul dari tidak hanya sekedar wafat Bang. Kalau hanya wafat saja Kristen tuh gak ada. Dan bangkit. Jangan dipotong Bang. Nah, lalu penyebutan Kristen terjadi pertama kali pada jemaat di Antioquia. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Pada saat itulah untuk pertama kalinya jemaat itu disebut Kristen. Baik. Tetapi yang saya sangat prihatinkan, kenapa nalar Anda itu seperti itu? Saya kasih contoh Bang. Waktu Anda jadi orang Kristen, nama Anda siapa? Kemudian setelah jadi mualaf, Anda diberi nama siapa? Coba saya tanya dulu. Dengar ini, saya Islam. Katanya tadi mualaf. Istri saya mualaf. Oh istri mualaf, oke. Waktu istri mualaf dikasih nama baru nggak? Ada. Ada, oke.
Taruhlah nama dia sebelum dia jadi muslim, namanya itu taruhlah Kristina. Misal. Kemudian setelah dia jadi muslim dikasih nama Siti misalnya. Pertanyaan saya, apakah Kristina belum ada? Atau apakah Siti itu belum ada? Misalnya istri Anda lahir tahun 85 misalnya. Apakah yang Siti itu belum ada tahun 85? Sedangkan Siti itu baru dinamakan setelah dia jadi mualaf. Terlalu rumit penjelasannya. Kamu ngomong itu muter-muter. Oke, gini aja, gini. Muter-muter. Iya, langsung ke poin memang saja. saya kalau ngasih penjelasan gini. Baik, taruhlah istri Anda itu kelahiran tahun 85. Kemudian tahun 2025 istri Anda mualaf, lalu diberi nama Siti. Sebelumnya istri Anda itu namanya Kristina. Pertanyaan saya, sebelum tahun 2025, apakah sosok Siti itu belum ada? Belum lah. Belum ada. Berarti istri Anda lahir, berarti Siti itu lahir tahun 2025? Iya. Berarti dia lahir tahun 2025? Kan nama Siti kan? Nama. Iya, namanya atau penjulukannya sebagai Siti baru ada tahun 2025 setelah dimualafkan. Tetapi keberadaannya sudah ada, hanya penamaannya baru dinamai tahun 2025. Begitu juga dengan Kristen, Bang. Kristen itu sudah ada, tetapi penamaannya baru pertama kali di Antioquia. Mami gitu aja nggak bisa, pantasan Anda jadi orang Islam. Kamu banyak ngawur. Begini. Begini. Ya sudah, sekarang gini aja dah. Saya pakai logika mereka ini. Kalian sudah lihat kualitas Islam kan? Selalu kamu yang ngomong. Habis kamu ngomong. Tenang. Habis ini Anda yang ngomong. Tenang. Habis ini Anda yang ngomong. Anda Muhammadiyah atau NU? Nah, NU saya. NU. Sekarang saya tanya, mana dalilnya NU itu pengikut Muhammad? Tunjukin sama saya. Pengikut Muhammad. Mana dalilnya bahwa Nahdlatul Ulama itu Islam? Mana dalilnya? Kata Muhammad. Mana dalilnya bahwa Muhammad kenal Nahdlatul Ulama? Silakan. Namanya ulama ya tetap Islam. Dalilnya mana? Di mana pernyataan Muhammad bahwa dia kenal Nahdlatul Ulama? Gak kenal dia sama Nahdlatul Ulama. Mana dalilnya? Sedangkan Yesus saja nggak kenal sama Paulus. Mana kamu mau? Malah lari kemana-mana, malah ngomongin Paulus. Dari bawah sana, malah ngomongin Paulus, tadi ngomongin Kristen. Saya teringat dengan pernyataan dalam Amsal, teman-teman. Jawablah orang-orang botol berdasarkan kebotolan. Kenapa sih saya tidak menemukan Muslim yang agak sedikit warasan kalau ngomongin agama? Nekat yang nyata ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Mindblock Gaming. Aduh, nama tidak asli, jadi tidak saya naikkan. Saya naikkan yang asli-asli saja ya. Kalau mau naik teman-teman, pakailah nama asli. Biar cepat saya naikkan. Kalau nama kalian saja nggak jelas, ya ngantri. Bisa-bisa nggak saya naikkan sampai tahun depan. Sandiwara, nama nggak jelas, nggak saya naikkan. Nah, ini coba Laila, coba ya. Laila, mana tadi Laila? Laila Setia, oke. Silakan Laila. Saya naikkan Laila, malah yang naik malah Ranus. Oke, silakan Ranus. Nyalakan kamera Anda. Kan? Pasti Kristen ya. Saya heran, udah saya bilang Kristen jangan naik, teman-teman jangan naik, masih aja naik. Setelah naik nanti Anda cuma bingung kesini mau ngapain. Ya, Habib Fikih, silakan Habib Fikih nyalakan kamera Anda.
Ya, Habib Fikih. Selamat malam, Habib Fikih. Apakah Anda ini betul-betul seorang Habib? Turunan Nabi? Bukan. Terus kok nama Anda Habib? Lo nama Muhammad saja boleh dipakai kok. Oke, nama Muhammad. Nama pikir Paulus, saya tadi turunan Nabi. Kalau turunan Nabi kasih tahu biar dipesen bekas lap-lap tisu muka, bekas lap-lap keringat, barokah, cucu Nabi. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Habib Fikih Al-Muqaddam? Silakan. Kamu aja yang nanya ke aku. Bertanya kepada Anda. Baik. Apakah benar Muhammad pernah mengalami gangguan mental sehingga dia mau bunuh diri? Udah sering itu dibahas. Katanya nanya, udah sering dibahas. Enggak, saya konfirmasi dulu. Benar atau tidak dia mencoba ingin bunuh diri? Oh, benar. Benar. Benar atau tidak dia kena sihir? Benar. Maka pertanyaan saya, kesimpulan dari pertanyaan saya, mengapa Anda nekat mengikuti Nabi yang mengalami gangguan kejiwaan? Silakan. Kamu udah nanya 2 kali, ya kan? Aku sekarang nanya. Loh, belum dijawab. Iya, pertanyaan saya, kenapa Anda nekat mengikuti Nabi yang mengalami gangguan masalah kejiwaan? Pengen mencoba bunuh diri, terkena sihir. Silakan. Minum dulu, baik. Kamu nanya. Jadi kan kamu nanya udah tak benarkan kan 2 kali. Oke, jujur ya. Edis jujur gitu. Kamu sudah nanya, aku dua kali kamu nanya kan. Benar? Bukan, itu saya tidak maksudnya itu Anda kan sudah tahu itu. Kesimpulan dari pertanyaan saya, kenapa Anda nekat mengikuti Nabi yang sedemikian rupa? Kamu jangan jujurlah. Jadi jangan lari, jangan menurunkan. Gimana Anda saja belum menjawab. Oke, baiklah, tapi mereka tidak mau menjawab teman-teman karena mereka memang nggak tahu gitu. Silakan. Anda mau tanya apa? Silakan. Jadi begini. Kamu yakin kalau Yesus itu Tuhan? Iya. Emang Tuhan itu apa? Dalilnya. Kalau Tuhan itu zat, maksud Anda zat begitu yang nggak kelihatan, zat seperti dalam agama Islam, saya nggak percaya Yesus itu Tuhan. Jadi makanya saya tanya dulu, Tuhan di dalam benak Anda itu apa? Zat cair gitu, zat padat gitu. Itu fisika itu. Jadi secara umum sajalah. Semua memang orang ada dalam Quran kata Tuhan. Jadi begini Dis ya. Secara umum. Kok secara umum? Kita ngomongin secara umum apa ngomongin Quran dan Bible? Kita secara umum dulu ya. Jadi ya berarti nggak usah ngomong Bible, kita sama Quran ngapain? Kita sedang membicarakan Kristen dan Islam. Anda setuju? Ya setuju, tapi oke, berarti penggunaan istilah-istilah malaikat, Tuhan, roh, apa itu harus kita definisikan sesuai Quran dan Bible itu. Setuju nggak Anda? Setuju. Oke, di mana ada kata Tuhan di dalam Al-Quran dan dalam Bible? Sekarang dalil gini ya, kamu jangan apa namanya? Karena kamu si Anda ini. Biar kita nggak, pertanyaan Anda ini pertanyaan usang yang sudah dibahas terus menerus, bahkan sudah sebulan kami bahas itu secara khusus di sini. Dalilnya Bible, dalilnya Tuhan. Yesus itu Tuhan mana? Baik. Oh baik, saya tampilkan. Anda mau mengatakan dalilnya di mana Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Saya tunjukkan. Sabar ya, Habib ya. Saya balikan kamera saya. Di dalam Yohanes 13
pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Nanti Anda juga ujung-ujungnya bahas kata Tuhan. Percaya omongan saya. Nih. Yohanes itu... Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Jangan panik. Saya besarin. Enggak panik. Saya besarin. Nih. Dari ayat 12 dulu kita baca. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, kalau Anda bertanya di mana Yesus mengaku Tuhan nih? Di dalam Yohanes 13 pasal 13. Pertanyaan Anda selanjutnya apa? Yohanes itu siapa? Anda udah lari dari tema. Anda udah lari dari tema namanya kalau begitu. Pikir saya Anda mau membawakan sebuah syubhat yang bagus. Nanti Anda tanya Yohanes siapa, KTP-nya di itu siapa itu siapa? Yohanes itu siapa? Jawab. Anda nggak usah bahas Yohanes itu siapa. Anda fokus aja di pernyataan Yesus sebagai Tuhan. Yang ngomong kan Yohanes. Yang nulis kan Yohanes. Itu kan Yohanes. Orang kan Yohanes kan. Ya terus? Panik kau. Terus itu maksud Anda mau ke buku yang jatuh dari langit? Bukan, aku nanya Yohanes itu siapa? Dia di bawah. Pikir saya Anda mau fokus dengan pernyataan nanti bahas Yohanes. Kalau Anda mengajukan tema sedari awal tentang Yohanes, kita bahas siapa Yohanes. Anda nanyakan pernyataan Yesus Tuhan, lari Anda ke siapa itu Yohanes. Tolong yakinkan saya. Tolong yakinkan saya bahwa ada orang Islam yang masih waras. Saudara-saudari terkasih, Shalom dan selamat datang kembali di channel Al-Murid Kristus, tempat kita belajar bersama, merenungkan firman Tuhan, dan juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan sulit dengan kasih dan kebenaran. Kali ini kita akan bahas satu ayat yang sering disalahpahami, bukan hanya oleh orang di luar kekristenan, tapi juga oleh sebagian orang Kristen sendiri. Ayat itu adalah 1 Korintus 15 ayat 15. Kami pun ternyata berdusta tentang Allah, karena kami bersaksi tentang Allah, bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya, kalau benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Banyak teman-teman Muslim membaca ayat ini lalu berkata, tuh kan, Paulus sendiri ngaku dia berdusta tentang Allah. Tapi, apakah benar begitu? Mari kita pelajari konteksnya secara perlahan-lahan. Kita gak akan main cocok-cocokan ayat. Kita juga gak akan asal bela-belaan. Kita akan jujur melihat apa sebenarnya maksud Paulus. Kalau kita mau memahami ucapan seseorang, kita harus tahu konteksnya, bukan? Bayangkan begini, misalnya saya bilang, saya pasti akan bangkrut, kalau saya terus boros begini. Lalu seseorang potong kalimat saya dan hanya ambil bagian, saya pasti akan bangkrut. Tanpa melihat kalimat lengkapnya, orang itu bisa salah paham. Padahal maksud saya bukan saya pasti bangkrut, tapi itu akan terjadi kalau saya terus boros. Nah, itulah yang terjadi dengan 1 Korintus 15 ayat 15. Mari kita lihat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Kita mulai dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 17. Jadi, bila mana Kristus diberitakan bahwa ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Lalu kita sampai ke ayat 15, kami pun ternyata berdusta tentang Allah, karena kami bersaksi bahwa Allah telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya, kalau benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan.
Jadi Paulus sedang berargumen secara logis. Dia memakai gaya berdebat yang disebut argumentasi logis atau hipotesis. Maksudnya, kalau A tidak benar, maka B juga tidak benar. Perhatikan lagi, Paulus bukan sedang mengaku berdusta. Dia sedang menunjukkan konsekuensi logis kalau orang tidak percaya kebangkitan. Dia bilang, kalau kamu gak percaya bahwa orang mati bisa bangkit, berarti Kristus juga gak bangkit. Kalau Kristus gak bangkit, berarti saya, Paulus, dan para rasul lainnya berdusta tentang Allah. Tapi faktanya, Kristus sudah bangkit. Artinya, Paulus sedang berkata, kalian bilang gak ada kebangkitan. Tapi kalau begitu, berarti kami ini penipu. Tapi kalian tahu sendiri, itu gak masuk akal, karena banyak dari kalian percaya dan mengalami kuasa kebangkitan itu. Ini teknik debat yang canggih tapi sederhana, seperti mengatakan, kalau matahari gak bersinar, ya kita gak mungkin lihat cahaya pagi. Tapi buktinya kita lihat terang tiap pagi, berarti matahari bersinar, kan? Sekarang, mari kita pikir baik-baik. Kalau Paulus memang berdusta, kenapa dia rela dipenjara, disiksa, bahkan hampir dibunuh berkali-kali demi berita kebangkitan Kristus? Orang yang berbohong biasanya berbohong untuk keuntungan pribadi. Tapi Paulus justru kehilangan semuanya, reputasi, kenyamanan, kebebasan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28, Paulus menulis betapa banyak penderitaan yang dia alami, dipukul, dipenjara, didera, tenggelam, kelaparan, bahaya di mana-mana. Kenapa? Karena dia sungguh percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Itu bukan cerita bohong, itu pengalaman hidupnya. Sekarang saya mau bicara langsung kepada teman-teman Muslim yang mungkin menonton video ini. Saya tahu, banyak dari kalian yang percaya bahwa Yesus tidak disalib, tidak mati, dan karena itu tidak mungkin bangkit. Itu yang diajarkan dalam surah An-Nisa 4 ayat 157. Tapi saya ingin ajak kalian berpikir, kalau benar Yesus tidak mati, maka seluruh isi perjanjian baru, dari para saksi mata, murid-muridnya, hingga Paulus, semuanya harus bohong. Tapi untuk apa mereka bohong, kalau mereka justru menderita karena iman mereka? Dan mengapa ribuan orang Yahudi, yang sangat takut menyembah manusia sebagai Tuhan, justru mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hanya beberapa minggu setelah penyaliban? Apakah mereka semua ditipu? Atau, apakah mereka melihat sesuatu yang mengubah hidup mereka? Jadi, mari kita simpulkan. Pertama, 1 Korintus 15 ayat 15 bukan pengakuan dusta, tapi bagian dari argumen logis Paulus. 2. Paulus sedang berkata, kalau tidak ada kebangkitan, maka kita para rasul adalah pendusta. Tapi kenyataannya, Kristus sudah bangkit. 3. Gaya berdebat seperti ini wajar dipakai dalam tulisan-tulisan klasik, termasuk oleh para filsuf dan guru Yahudi. 4. Tuduhan bahwa Paulus adalah pendusta karena ayat ini adalah hasil membaca tanpa konteks. 5. Kebangkitan Yesus adalah inti iman Kristen, dan Paulus mempertahankannya dengan nyawanya sendiri. Teman-teman, iman Kristen tidak dibangun di atas dusta, tapi di atas sejarah nyata dan pengalaman pribadi bersama Kristus yang bangkit. Kalau kamu belum yakin, jangan tutup video ini dulu. Tanyakan dalam hati, bagaimana kalau Yesus benar-benar bangkit? Apa artinya untuk hidupku? Dan untuk kamu yang sudah percaya, pegang teguh imanmu. Karena seperti kata Paulus di akhir pasal ini, karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kalau kamu merasa diberkati atau ingin membagikannya kepada teman Muslim atau Kristen yang bingung dengan ayat ini. Tulis pendapatmu di komentar, apa yang kamu pelajari hari ini. Atau, ada ayat lain yang sering disalahpahami dan kamu ingin kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.